Oke, diketahui ya fungsi padat peluang gabungan. Ini PDF, fungsi padat peluang gabungan, probability density function. Nah, gabungan kenapa disebut gabungan? Karena di sini ada dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Ini seperti ini ya, didefinisikan seperti ini 3 per 2 X kuadrat plus Y kuadrat. Ini X-nya antara 0 sampai 1 dan Y-nya juga antara 0 sampai 1. Nah, tapi kalau misalnya di X yang lain, selain 0 sampai 1, nilainya 0. Nah, oke ya. Ini soalnya apa ya? Bentar. Oh ini ya, soalnya ini. Kovariansi. Soalnya kovariansi. Nah, kalau di ujian semester lalu, kita sudah bahas variansi ya. Variansi dan ekspektasi. Nah, di sini ada yang namanya kovariansi. Hubungan ya, kovariansi itu hubungan bersama antara X dan Y. Ini ada dua buah variabel. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu ya rumus kovariansi. Ya, rumus kovariansi kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk menjawab soal ini. Jadi kovariansi X, Y tuh itu sama dengan ekspektasi dari X kali Y dikurangi ya ekspektasi X dikali dengan ekspektasi dari Y. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini rumusnya, mencari kovariansi. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu sama masing-masingnya. Kita harus cari dulu ekspektasi dari X kali Y, gitu ya. Ingat ya, ini kan continue. Cirinya apa? Ya di sini tidak diskrit ya. Di sini fungsi. Kalau fungsi seperti ini biasanya fungsi continue. Continue karena X-nya itu antara 0 sampai 1. Kalau diskrit itu hasil menghitung bilangan bulat semua 1, 2, 3. Nah, ini continue. Nah, seperti biasa ya untuk mencari kovariansi itu pasti karena ini kovariansinya XY, berarti ini ada dua variabel di sini. Berarti ini integralnya lipat 2. Integral lipat 2 ya. Nah, sebenarnya ini rumusnya dari minta hingga sampai minta hingga, dari minta hingga sampai minta hingga. Ini ditanyakannya XY, berarti di sini XY lagi. X kecil, Y kecil. Kalau X berarti X lagi. Dikali dengan apa? Dikali dengan fungsinya. F, X, Y. Gitu ya. Jadi setiap menghitung ekspektasi itu seperti ini polanya. Kalau misalnya ditanyakannya ekspektasi dari X, berarti di sininya X. Ya. Kalau di sininya X nih, yang ininya kan XY ya. Berarti si yang poin ini nih, ini bergantung kepada yang ada di sini. Tuh, kalau X, X lagi, kalau Y, Y lagi. Kalau X, Y berarti X, Y. Dikali dengan fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa masukkan yang ini ya. Ini integral. Nah, ini yang batasnya itu kita ambil ya. Ada dua batas di sini. Berarti batas X dan batas Y. Ya. Berarti batas Y yang di luar kita simpennya. Berarti Y berapa di sini? Dari 0 sampai 1. Nih, dari sini ya. Lihatnya dari sini. 0 sampai 1. Berarti kita tulis di sini 0 sampai 1. Ini untuk Y. Untuk X sama juga di sini kebetulan ya. 0 sampai 1. Nah, jadi ini yang di dalam ini yang X, yang di luar yang Y. Fungsinya fx-nya ini yang dipakai. Apa nih? Yang atas, yang bukan 0 ya, yang selain 0. 3 per 2 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, fx-nya kan ini. Nah, ingat yang di dalam itu X, dx, dy. Nah, seperti itu. Oh, ini maaf ya. Ini dx dy di sini rumusnya, dx dy. Oke, seperti itu ya. Kemudian seperti biasa kita integralkan yang dalam dulu ya. Oke, kita integralkan yang dalam dulu ya.
Kalau misalnya kalian bingung, ditanyain aja langsung, ya, langsung di skip. Nah, kita integralkan fokus ke yang saya tandai ini. Nah, jadi yang y-nya jangan dulu, terhadap x dulu. Dx berarti ini integral terhadap x. Artinya si y itu dianggap bilangan, yang variabel itu x. Ya, y itu anggap bilangan 5 gitu ya. Kayak kayak 5 lah. Dia jadi tidak terpengaruh oleh integral kalau bilangan. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini integral dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 1 dulu ya. Nah, gitu. Nah, ini yang ini 3/2-nya sebenarnya bisa kita keluarkan ya. 3/2 ini bisa kita keluarkan dulu karena dia bilangan supaya tidak mengganggu. Di sini aja lah ya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau nggak dikeluarin juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya lebih enak dikeluarin dulu. Soalnya supaya lebih mudah menghitungnya. Tuh, kita keluarkan dulu aja. Itu ini dx, dy. Dah, saya akan agak cepetan nih. Sekarang kita integralkan yang ada di dalam ya, yang ini. Nah, terhadap x. Berarti di sini 3/2. Ini batas yang y-nya masih ada. Nah, ini x kuadrat integralkan terhadap x jadi berapa? X kuadrat diintegralkan. Berarti 1/2, 1/3, 1/3, Pak. 1/3 X pangkat 3. Gitu kan, kalau integral kan. Nah, 1/2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Tuh. Nah, terus si Y kuadratnya ini kan dianggap sebagai bilangan. Karena kita mengintegralkannya terhadap dx dulu. Nah, berarti kalau bilangan diintegralkan tinggal ditambah variabel. Misalnya gini ya, integral 5 dx. Ada 5, berarti jadi 5x. Nah, gitu. Oke, ini contohnya nih, contoh. Nah, sekarang di sini karena si y-nya dianggap bilangan konstanta, berarti kalau diintegralkan tinggal y kuadrat x. Karena kata tadi 5 jadi 5x, berarti y kuadrat x dy. Ini masih ada ya, dy. Nah, di sini batasnya dari berapa sampai berapa tadi? Untuk yang x. Untuk yang x batasnya berapa? 0 sampai 1. Ini batasnya ini nih. 0 nol sampai sampai 1. 1 dy. Nah, kita masukkan ya nilainya. Ingat ya, ini 0 sampai 1 itu nilai untuk X, bukan untuk Y. Karena kalau yang Y-nya belum kita apa-apain. Dah, kita tulis di sini, ini 3/2 ya. Ini 0 sampai 1 itu. Kita ganti yang pertama X-nya dengan 1. Y-nya nggak usah diganti, nggak boleh. Karena ini untuk nilai X. Berarti kita ganti ya, 1/3 kali 1 pangkat 3 ditambah Y-nya nggak usah diganti. Y kuadrat dikali 1. Nah, dikurangi, dikurangi, diganti dengan 0 sekarang ya. Kalau dengan 0 kan pasti 0 ya. 1/3. Kalau bingung tulis aja lah gini. Nah, ini Y pangkat 2 dikali 0 gitu ya. Nah, ini DY. Oke, kita hitung sekarang. Sampai sini bisa dipahami cara masukinnya. Jadi ini yang dimasukin nilai X ya. Yang nilai Y belum. Nanti yang giliran kedua. 0 sampai 1. Ini 1/3 kali 1/3. Ini Y-nya pangkat 2 ya, maaf ya. Ini ditambah Y kuadrat. Yang ini kan 0 ya, DY. Nah, seperti ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Karena yang sebelah sini 0. Ini jadi seperti ini. Ada yang ditanyakan nggak? Hikmah, ngerti Aman, Pak. hikmah? Oke, bisa ya. Nah, Allah, Ustaz. sekarang ini integralnya DY, berarti terhadap Y. Ya, kebetulan di sini sudah nggak ada X-nya. Tinggal Y ya, jadi lebih simpel. 3/2. 1/3 diintegralkan terhadap Y jadi berapa? Ingat ya, ini 1/3 itu angka konstanta. Kalau konstanta diintegralkan pasti tinggal nambah
variabel Oh, ya. Contohnya tadi nih, integral 5 berarti 5x. Karena terhadap x, kalau terhadap y berarti jadi 5y. Tapi kalau yang ini integral dari 1/3. Berarti integral dari 1/3 itu adalah terhadap y, berarti 1/3y. Karena terhadap y ya. Nah, ditambah y kuadrat. Y kuadrat integralkan jadi 1/2 tambah 1/3 y pangkat 2 tambah 1/3. Nah, seperti ini. Batasnya, oh ya maaf, ini ada batasnya ya. Langsung aja lah di sini. Batasnya masih sama, 0 sampai 1. Nah, jadi sekarang yang dimasukin yang Y. Kita masukin, berarti di sini 3/2 ya. Ini 1/3 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 pangkat 3. Dikurangi, sekarang yang 0 ya, 1/3 kali 0. Ini harus pakai kurung dulu. Sebenarnya ini udah pasti 0 sih, karena dua-duanya kan ada Y-nya. 0 pangkat 3. Nah, gitu. Ya. Oke, sekarang berarti tinggal masukin doang. 3/2. Ini jadi 1/3 ya. Yang ini jadi 1/3. Yang ini jadi 0. Dah, seperti ini. Jadi ini jawabannya ini 3/2. 1/3 tambah 1/3 itu kan 2/6 ya. Karena sama nih penyebutnya udah sama. Ini 2/6. Nah, sekarang ini kalikan aja. 3 kali 2, 6. 2 kali 6, 12. Jadi 6/12 atau 1/2. 1/2. Jadi ini ekspektasi dari XY. X kali Y 1/2. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang, nah di sini kita lihat lagi nih kovariansi itu EX-nya sudah ketemu. Nah, berarti kita harus mencari berapa nilai EX, berapa nilai EY. Ekspektasi X berapa, ekspektasi Y berapa. Jadi distribusi marginalnya ya. Distribusi marginalnya harus tahu. Saya cari di sini. Nah, kita ingin mencari ekspektasi dari X. Sekarang kita ingin mencari ekspektasi dari X ya. Nah, sebelum kita mencari ekspektasi dari X, kita terlebih dahulu cari dulu ya fungsinya. Ini kan nyari ekspektasi dari X dari sini ya. Nah, berarti kita harus menguraikan. Ini kan fungsinya ini ya, fx, fxy. Nah, kita uraikan ini jadi fungsi khusus untuk X, Gx-nya berapa gitu. Nah, dan satu lagi terhadap Y, Gx dan Hy. Hy. Nah, gitu ya. Berarti kita nyari nyari fungsi yang satu variabel. Jadi ini kan dua variabel fungsinya. Kita nyari yang fungsi X-nya doang. Tuh, gimana caranya? Nah, kita harus tahu ya. Saya tulis di sini ya. Pakai warna yang ini. Nah, ini nyambung sama soal yang nomor 2 juga sama nanti. Jadi ini yang tulis merah ini rumus ya. Kalau saya punya fungsi fxy diketahui ya misalnya ini rumus fxy ya. Nah, fxy ini fungsi peluang gabungan. Gabungan antara apa? Gabungan antara X dan Y. Nah, kita ingin mencari masing-masingnya. Misalnya nyari GX di sini. Khusus untuk X gimana sih? Ini kan dua fungsinya X sama Y. Kita ingin pecah untuk X aja. Bisa. Caranya ini. GX itu sama dengan integral ya, dari min tahingga sampai tahingga fxy. Nah, dy. Ingat ya. Jadi kalau fx ini pak diintegralkannya terhadap y. Jadi itu kebalik, intinya kebalik. Kalau mencari x integralnya terhadap y.
Nah, sebaliknya kalau kalau mencari khusus untuk Y, berarti kan HY ya, H. Nama fungsinya H. Sebenarnya nama fungsi itu boleh apa aja. Ini kebetulan EFGH gitu, biar biar sama ya. HY. Nah, kalau Y gimana, Pak? Sama. Ini minta hingga sampai tak hingga, tapi dibalik, diintegralkannya terhadap X. Perhatikan di sini. Kalau mencari terhadap X berarti DY ininya terhadap Y. Kalau mencari HY ininya DX. Itu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kita cari tahu dulu nih distribusi marginalnya. Ini ya. Oke, langsung aja lah ya. Kita cari GX-nya. GX itu sama dengan, atau saya pakai warna ini aja. Nah, GX itu sama dengan apa? Integral ya. Dari apa sampai apa? Batas yang Y tadi di atas 0 sampai 1 ya. Hmm. Fungsinya apa? Fungsinya yang ini tetap 3/2 X kuadrat plus Y kuadrat. 3/2 X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, DX, maaf, DY ya, terhadap Y. Nah, ini kan sebenarnya sudah diintegralkan tadi di atas. Kita ulang lagi kan sebenarnya ini. Cuman ini hanya saja di satu di sini. Nah, coba integralkan ini. Berarti ini 3/2-nya kita keluarkan ya. Ini 0 sampai 1. Nah, ini X kuadrat, ini berarti X kuadrat plus Y kuadrat ya. DY kan. Nah, gitu ya. Nah, coba integralkan. X kuadrat integralkan jadi 1/, ini ingat Satu per terhadap Y tiga. ya integralnya ya. Nah, X kuadrat integralkan terhadap Y ini, bukan terhadap X. Berarti X kuadrat Y ya. Karena yang X-nya jadi variabel, jadi konstanta. Yang variabelnya ini. Nah, berarti ini 1/3 Y pangkat 3. Per tiga. Gitu. Oh, ini batasnya masih udah nggak ada ini karena udah diintegralkan ya. Ini batasnya udah nggak ada karena udah diintegralkan. Batasnya tinggal masukin berarti sekarang. Nah, ini masukin 0 sampai 1. Masukin berarti ini sama dengan 3/2. Masukinnya terhadap apa? Ingat tadi terhadap Y ya. Berarti yang diganti yang Y-nya X kuadrat dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 pangkat 3. Dikurangi 0 ya. Karena dua-duanya di titik 0. Oke, berarti ini 3/2. Ini X kuadrat plus 1/3. Nah, ini adalah fungsi GX. Nah, sekarang kita ingin mencari ekspektasi dari X. Nah, kalau udah ini gampang. Kata saya tadi, ekspektasi dari X. Jadi tergantung itunya ya, tergantung fungsinya. Nah, ekspektasi dari X berarti dari minta hingga sampai tak hingga gitu. Ini X di sini, berarti di sini juga X ya, dikali dengan GX gitu. Kalau di sininya Y, berarti di sininya Y dikali dengan fungsinya. Fungsinya kan ini kebetulan. Oke, sekarang kita masukkan. Kebetulan di sini batas X-nya dari 0 sampai 1 X. Fungsinya yang ini, yang dipakai, yang GX. Ya, 3/2 X kuadrat plus 1/3. Mana tadi teh? Ini ya, 3/2 gitu. X kuadrat ditambah 1/3. Ini terhadap X. Gitu ya. Ini terhadap X. Oke, berarti gimana nih? Ini sama dengan, kita masukin jadi berapa? 0 sampai 1. Nah, ini jangan lupa nih 3/2-nya kita keluarin dulu ya. Nah, keluarin dulu. Nah, ini kalikan ke dalam. Berarti ini X pangkat 3 ditambah 1/3 X terhadap X. Integralkan langsung di sini aja ya. Eh, ini berarti 3/2 ini ya. Nah, sini integralkan nih. 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/3-nya kita tulis dulu. Nah, X-nya diintegralkan jadi 1/2 kan? X pangkat 2. Batasnya dari 0 sampai 1. Masukkan ke sini 3/2. Ini berapa nih?
Masukin nih, masukin. Berarti ini 1/4. Masukin satu maksudnya ya. Pangkat 4 dikurangi ini 1/6 ya. Ditambah 1/6 kali satu. Kurangi nol. Dah. Berapa nilainya? Berarti ini 3/2. Ini 1/4 ditambah 1/6. Nah, berapa nih? 3/2. Ini kan 4 sama 6 ya dijumlah. Berarti KPK-nya kan 12. 4 ke 12 itu dikali 3 ya. 6 dikali 2. Nah, berarti ini sama dengan 3/2 dikali 5/12 sama dengan 15/24. Ini bisa disederhanakan dibagi 3 ya. Jadi 5/8. Nah, jadi udah ketemu ya. Ekspektasi X-nya 5/8. Ini agak panjang sih. Oke. Kemudian selanjutnya, untuk mencari ekspektasi dari Y atau EY, nah ini itu sama sama dengan tadi. Kita harus mencari dulu fungsi HY. Nah, ini gimana caranya? Cari HY dulu ya. Cari fungsi HY. Caranya berarti tadi udah dikasih tahu HY itu sama dengan integral dari min hingga sampai hingga ya fxy tapi diintegralkannya terhadap x. Nah, ini rumus ya. Terhadap x. Tadi kan sudah batas y-nya juga tadi kan sama ya. Dari 0 sampai 1 ininya 3/2 x kuadrat ditambah y kuadrat ya terhadap x. Nah, kita keluarkan 3/2-nya, ini jadi 3/2. Yang ini berarti integral 0 sampai 1 x kuadrat y kuadrat terhadap x. Oke, silahkan integralkan x kuadrat, integralkan terhadap x berarti 1/3 x pangkat 3 ya ditambah y kuadrat x. Dari berapa? Dari 0 sampai 1. Gitu. Nah, di sini hati-hati ini masih ada kurungnya. Ini yang 3/2 ditulis di sini. 3/2. Nah, untuk yang ini gimana? Untuk yang ini dimasukin ya nilai X-nya ya ke sini. Berarti masukin nilai X-nya berarti 1 X-nya ya. Jadi 1/3 kali 1 pangkat 3 ditambah. Ini 0 ya. Y-nya kuadrat ya. Y kuadrat dikali 1. Dikurangi 0. Jadi ini sama dengan berapa? 3/2 dikali 1/3 ditambah Y kuadrat. Nah, ini fungsi HY-nya. Nah, terakhir, gimana cara mencari nilai dari ekspektasi dari Y? Ekspektasi dari Y, nah seperti saya bilang tadi, pasti di sini minta hingga sampai tak hingga. Dan di sini Y, berarti di sini Y juga. Fungsinya apa? Berarti ini F dikali dengan HY. Nah, karena fungsinya HY. Sama dengan dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, sorry, nggak usah dari minta hingga lagi ya, karena kan batasnya udah sama, udah tahu ya. Dari 0 sampai 1, Y di sini masukin yang ini 3/2 dikali 1/3 ditambah Y kuadrat. Iya, itu. Ini Y terhadap Y berarti ya, DY. Oke, berarti nilainya 3/2-nya saya keluarkan ini 3/2. Ini kita kalikan ke dalam ya. Berarti ini dari 0 sampai 1. Y saya kali 1/3 jadi 1/3 Y. Y kali Y kuadrat jadi Y pangkat 3. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan nggak? Nah, ini 3/2 ya. Ini tinggal dimasukin aja ya. Coba masukin. Oh, maaf, 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 maaf. Ini belum diintegralkan tadi ya. Ini 1/3 Y itu kita integralkan jadi 1/3. Nah, berarti ini Y pangkat 1/3 lagi. Ya, 1/2 berarti ya.
1/3. Ini kan 1/3-nya dapatnya dari sini ya. Harusnya sama dengan yang atas. Nah, ini ya, X pangkat 3 ditambah 1/3 X. Nah, kayak ini sama sih. Ini juga sama hasilnya. Nah, ini 1/2 dari mana? Ini 1/3-nya bawaan ya. 1/2-nya integral dari Y. Y yang diintegralkan jadi 1/2 Y pangkat 2 kan? Nah, ditambah. Yang ini berapa? 1/4. Y pangkat 4. Dari 0 sampai 1. Ini sebenarnya gini-gini doang ya. 3/2. Jadi kalian harus latihan. Karena kan alurnya sama. Jadi soalnya juga seperti ini nanti. Ini kan 1/6. Y pangkat. Oh, nggak usah Y. Masukin aja 1 ya. Satu, ininya 1. 1/6 dikali 1. Nah, pangkat 2 ditambah 1/4. Jadi sama dengan yang tadi jawabannya. 3/2 ini kan 1/6 ditambah 1/4 ya. Jadi 3/2, 3/2 dikali, ini tetap ya 12. Ini 6 jadi 2 ya. Ini 3. 2 dari mana ya? 6 ke 12 kan 2. 4 ke 12 kan 3. 3 kali maksudnya. Nah, jadi ini jadi 3/2 dikali 5/12 sama dengan 15/24. Atau kita sederhanakan jadi 5/8 juga sama. Nah, sekarang kita carilah baru sekarang ya. Ini kovariansi. Tadi kovariansi XY itu adalah ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ekspektasi XY tadi berapa? Yang pertama loh. Ini ya, 1/2 ya. Yang XY, yang X ini 1/2. Ini 1/2 berarti ekspektasi X-nya sama tadi, ekspektasi X-nya dapatnya 5/8 dengan ekspektasi Y-nya. Nah, 1/2 dikurangi 5/8 dikali ini juga sama 5/8 dapatnya tadi ya. Jadi ini 1/2, jadi 25/64. Nah, ini biar sama penyebutnya gimana? Ya ini penyebutnya berarti jadi 64 kan. 2 ke 64 berapa kali? 32 kali kan? 32 ya. Ini 32 kurangi 25. 25 kurangi 30, 32 kurangi 25, 7 ya. 7/64. Jadi kovariansi XY itu adalah 7/64. Dah selesai. Nah, nanti silahkan ya dipelajari lagi, direview lagi ya. Karena ini segini saya sudah kasih ininya, apa namanya, lah ini yang keluar seperti inilah gitu ya. Biasanya saya nggak ada perubahan ya, cuman perubahan fungsi-fungsinya aja. Oke, nah sekarang ya kalian kalau pengen dapat A berarti harus ini ya, harus usaha. Ya usahanya tinggal pelajari ini aja nanti. Oke, nah sekarang kita akan kerjakan nomor 2. Ini udah selesai ya. Nomor 2 itu masih ada integralnya ya. Tapi ini ada 2 soal yang hitung integral, 3 soalnya enggak. Lebih gampang lah yang 3 soal itu. Oke, ini ada 2, tapi yang keduanya gampang. Nah ini sama dengan yang tadi. Sebenarnya ini soalnya pengulangan ya. Udahlah, nggak apa-apa. Eh, Nantilah saya pertimbangkan. Apakah hanya 4 soal ujiannya. Nah, tapi ini harus kita kerjakan nih sekarang. Pokoknya ini harus bisa nih dua-duanya. Nanti ada yang keluar. Nah, di sini soalnya sama ya, beda fungsinya doang. Di sini ada fxy, fungsinya nilainya x plus y kalau
antara 0 sampai 1 untuk X-nya dan Y-nya antara 0 sampai 1. Dan untuk yang lain seperti ini. Nah, ditanyakannya sama dengan yang tadi. Kita harus mencari EX dan EY ya. Ini lebih simpel. Ingat ya, kita harus mencari dulu sebelum mencari X dan EY. Dari fxy, kita harus mencari dulu fungsi gx ya dan hy. Gx itu berarti integral minta hingga sampai tak hingga fxy. Tapi kalau gx terhadap y, ini kan selalu seperti itu. Ini distribusi marginal dulu cari. Kan kalau fxy dua ya, x dan y. Nah, kita cari masing-masingnya. Caranya ini, diintegralkan si ininya, tapi terhadap lawannya, terhadap y berarti yang ini. Oke, kita cari dulu. Berarti berapa ini? Batas y-nya dari 0 sampai 1 ya, dilihat nih, jangan sampai salah. Ini kebetulan sama kan? Nah, ini berarti fungsinya x plus y. D, y. Oke, integralkan terhadap y. Ayo, silakan. Siapa yang mau integralkan? Eh, batasnya 0 sampai 1 ya. X diintegralkan terhadap y jadi berapa? Hmm? Ini kan ada x nih. Integralkan terhadap y. Hikmah berapa hikmah? Hikmah ada hikmah? Ya, Ustaz. Hikmah, integralkan ini. X plus y terhadap y. Kalau X Eh, terhadap Y kalau X terhadap Y, X-nya dianggap variabel atau konstanta, Hikmah? Variabelnya apa di sini? Dilihat ininya. Ini kan DY terhadap apa ini? Terhadap Y. Iya. Ini terhadap Y. Berarti X-nya variabel apa konstanta, Hikmah? Kan yang variabelnya Apa? udah tahu, Hikmah. Yang variabelnya apa? Y kan? Ya, berarti X-nya konstanta atau variabel? Berarti X-nya konstan. Konstanta. Iya, karena kan terhadap apa di sini integralnya? Y. Nah, kalau ingin tahu terhadap apa, lihat di sini. Ini DY. DY itu berarti terhadap apa, Hikmah? Terhadap Y. Kalau DX terhadap X. Ngerti nggak? X. Hikmah ngerti nggak, Hikmah? Iya. Nah, Ya, coba-coba. Ustaz. Berarti, ya, berarti. Nah, sekarang, nih ya. Berarti ini kan terhadap Y. Ya udah berarti si X-nya dianggap konstanta. Artinya, kalau diintegralkan itu berarti X, XY ya. Kayak tadi ya, integral dari 5 DY berarti 5Y. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan konstanta. Kalau diintegralkan tuh tinggal nambah variabel. Ada yang bingung? Siapa yang bingung? Apri ngerti Apri? Ngerti ya? Nah ini coba nih. eh Siapa yang harus ditanya nih? Ayauma, Ayauma bisa Ayauma. Ini yang ini ya. Ini lihat nih ya. Ini kan dia Y terhadap Y. Berarti ini kan ada dua nih. X sama Y ya. Artinya si X-nya itu sebagai apa? Sebagai variabel apa konstanta? Sebagai konstanta. Ini XY ditambah. Nah, sekarang ini Y. Y-nya variabel apa konstanta? Apri. Tolong dijawab, Apri. Variabel apa konstanta? Variabel, Ustaz. Ya, jadi berapa ini? Betul, variabel ya. Karena kan terhadap Y kan? Jelas. Nah, jadi berapa ini, Apri?
1 per, misalkan 1 ini per 2 1 per 2, Y pangkat, pangkat 2. oke, dari 0 sampai 1. Gitu ya? Ngerti kan? Iya, Nah, Pak. dah, langsung. Masukin ini 1 berarti ini yang dimasukin Y-nya. X kali 1, 1 yang, nah ini 1/2, 1 pangkat 2 dikurangi 0. Karena ini kebetulan ada Y-nya dua-duanya ya, jadi saya nolkan. Ini jawabannya berarti X plus 1/2. X plus 1/2. 1 1 per per 2. 2. Paham? Ada yang bingung nggak? Ayo ditanyakan Ya, ya. Pak. Ini diperhatikan, kalau perhatikan insya Allah bisa ya. Nah, makanya saya tanya nanti. Ya udah, sekarang tinggal nyari ekspektasi X-nya. Sama rumusnya dari tadi tuh, ya. Oh, ekspektasi X ya. Nah, berarti tergantung ininya kan, kalau kata saya tadi X, berarti tulis X lagi. Kalau kalau Y, Y lagi. Dikali fungsinya, fungsinya GX. Nah, gitu ya. Kebetulan batasnya dari 0 sampai 1 ya. Ini DX, ini DX. Batasnya dari 0 sampai 1 terhadap X. Nah, ini X dikali, yang ini nih GX-nya adalah X ditambah 1/2. DX terhadap X. Nah, sekarang dikalikan dulu. X kali X berapa? X kuadrat ditambah 1/2 X. Itu ya, DX sama dengan, ini integralkan nih. X kuadrat integralkan jadi 1/3. 1 Nah, per 1 per 3. 3 X pangkat 3 ditambah 1/2-nya tulis dulu. Dikali, ini X diintegralkan 1/2 X pangkat 2 dari 0 2. sampai 1. Masukin 1/3 dikali 1/3. Ini 1/4 dikali 1/2 dikurangi 0. Karena ini pasti 0 semua. Karena ada 0, 0 kan itu maksudnya. Nah, sekarang ini jadi 1/3 ditambah 1/4 ya. Nah, berapa ini? 12. 3 ke 4 dikali 3. 4 ke 3 dikali 4. Jadi sama dengan 7 per 2 7 7 per per 2, 12. 12. Nah, sekarang nih. Sekarang nyari EY-nya. Mencari EY, ekspektasi dari Y. Berarti sebelum mencari ekspektasi dari Y, kita cari dulu fungsinya HY. Nah, nyari HY gimana, Pak? Ya sama. Integral minta hingga sampai tak hingga fxy, tapi terhadap lawannya y terhadap x berarti. Nah, gitu. Perhatikan kalau di sini nih, kalau nyari yang fungsi x-nya, ini terhadap y. Kalau nyari y-nya, integralnya terhadap x. Dibalik sebenarnya ini. Ini sama dengan batas x-nya tadi dari 0 sampai 1, fungsinya x plus y, tapi terhadap x. Nah, sekarang nih, kalau sekarang terhadap x ya. Kalau sekarang yang jadi variabel siapa? X atau Y? Di sini. X. X, X. benar. Dilihatnya dari mana, Pak? Dari sini. DX. Variabelnya X. DY. Variabelnya Y. Itulah kuncinya. Jadi DX itu ada, ini ada artinya nih. Berarti variabelnya X. D, DY variabelnya Y gitu ya. Nah, sekarang berarti yang jadi variabelnya X, yang jadi konstantanya Y. Oke, jadi Y itu anggaplah misalnya 4, 5 gitu, bilangan. Konstanta itu bilangan ya. Konstanta itu bilangan. Bilangan, bilangan. Bilangan tetap. Kayak integralkan. Ini integral jadi berapa? X integralkan terhadap X jadi 1/2 X pangkat 2. Ya. Kalau Y diintegralkan terhadap X jadi berapa? Silahkan dijawab. Ini Y diintegralkan terhadap X. Tadi kan saya udah bilang, kalau konstanta, kalau integralkan, misalnya integral 5 ya. 5 dx. Jadi berapa nih hasilnya nih? 5 dx. Kalau integralkan jadi berapa? 5X. Iya, 5x. Nah, sekarang juga si Y ini, si 5x ya. Nah, si Y ini juga kita perlakukan seperti angka 5 ya. Kalau di sini, kenapa? Karena integralnya terhadap X. Berarti ini jadi Y. YX. Nah, gitu loh.
Itu aja kuncinya. Kalau itu udah ngerti semuanya. Nah, ini batasnya tinggal dimasukin ya, 0 sampai 1. Ingat ini batas untuk X di sini. Jadi jangan salah masukin ke Y. Ya, jadi yang X-nya yang diganti. Masukin 1 ke semuanya. 1/2 dikali 1 × 2. Ditambah Y dikali 1. Dikurangi yang 0 nih. 0 masukin. Kalau 0 kan udah pasti 0. Ini kan 0 × 2, 0. Y kali 0, 0. Ya udah 0 aja, nggak usah dihitung. Berarti ini 1/2 ditambah Y. Ini HY-nya. Nah, yang dicari apa? Yang dicari ekspektasi dari Y. Seperti yang saya katakan, tergantung isinya. Berarti integral min tak hingga sampai tak hingga. Kalau Y, di sini Y lagi. Dikali fungsinya HY. Ya, kalau yang ini nggak dibalik ya, terhadap Y, DY. Kalau di sini Y lagi. Yang dibalik yang tadi, yang atas, yang mencari fungsi. Oke, kita masukkan aja ya. Kebetulan ini dari 0 sampai 1. Di sini Y-nya ada ya. Di sini HY-nya adalah 1/2 dikali Y. Terhadap Y. Nah, kalau ini mah kan satu variabel aja. Jadi nggak bingung pasti. Nah, ini dikalikan. Y kali setengah berarti setengah Y ya. Itu. Y dikali Y, Y kuadrat. DY terhadap Y. Kalau yang ini kan satu variabel. Oke, sekarang integralkan. 1/2 Y integralnya berapa? 1/2-nya tulis dulu. Y-nya diintegralkan jadi terhadap Y ya ini ya. Biasa berarti. Biasa integralnya biasa. Satu per Y dua kuadrat. 1/2 dua Y pangkat Y pangkat 2 pangkat 2. Ditambah yang Y pangkat 2 diintegralkan. 1/3 Y pangkat Y 3 pangkat dari 3. 0 sampai 1 gitu loh. Cuman gini-gini doang. Nah, sekarang masukin ya. Masukin aja langsung. 1. Ini 1/4 nih. Setengah kali setengah 1/4. Ini 1 pangkat 2 ditambah 1/3. Salah. Salah nulis. Ditambah 1/3. Ini dari berapa ya? Ini 1 pangkat 3. Nah, dikurangi 0 ya. Karena ini pasti 0 dua-duanya. Ini jadi 1/4. Sama ya hasilnya. Ini 12 KPK-nya. Ini 4/3 itu. 4/12 itu dikali 3. Ini dikali 4. Jadi 7/12. Jadi baik EX ataupun EY-nya 7/12. Dah dapat. Nah, sekarang yang bagian B-nya itu gampang. Jadi yang ini nih, udah dapat nih yang A. Yang B-nya tentukan ekspektasi X plus Y/2. Nah, ini pakai sifat aja, nggak usah dihitung lagi. Eh, Nah, tentukan, ini yang B ya. Ekspektasi X plus Y dibagi 2. Nah, ini kan bisa ditulis jadi seperti ini. Ekspektasi dari 1/2 X gitu ya. Ditambah 1/2 Y. Nah, berarti, ini lihat caranya. Kita punya sifat ya. Berarti ini ekspektasi dari masing-masingnya. 1/2 X ditambah ekspektasi dari 1/2 Y gitu ya. Nah, itu cara ngebagi-baginya. Ekspektasi dari masing-masingnya. Nah, kalau gini gimana, Pak? Ekspektasi setengah X. Ya udah, ini setengahnya keluarin. Setengah dikali ekspektasi X ditambah ini juga sama. Setengah dikali ekspektasi Y. Ya. Ya udah, berarti kan udah tahu 1/2 ekspektasi X-nya tadi dapatnya sama dengan ekspektasi Y. Dapatnya berapa? 7/12. Ini bukan bukan 18 ya. 7/12 dua-duanya. Ini 7/12 ditambah 1/2 dikali 7/12 ya. Berarti ini 7/24 ditambah 7/24. Hasilnya adalah 14/24. Diperkecil jadi 7/12. 7/12. 7/12. Ini adalah ekspektasi dari X plus Y/2. Dah, selesai. Jadi sebenarnya dari dua soal ini kalian bisa banyak belajar materi yang sebelumnya. Ya, jadi perhatikan nanti ya penjelasan-penjelasan saya, penekanan-penekanannya. Kalian harus belajar kalau ingin dapat nilai yang lebih bagus ya, dapat nilai A, itu harus ini pelajari aja yang ini. Nah, sekarang
ini sudah selesai Ya, untuk Pak. yang ada integralnya. Ya, ini ada 3 soal ya. 3 soal ini tentang distribusi diskrit khusus. Nah, ya kita lihat di sini. Nah, ini soal asli ujian PAI ya, profesi aktuaris. Nah, jadi kalau bisa biar kita familiar dengan soalnya, ini masih ada gampang sih. Nah, di sini lihat soalnya ya. Misal saya perbesar dulu aja. Oh, ini soal nomor 3 kali ya. Misalkan seorang peserta pertandingan memanah mempunyai kemampuan tepat mengenai sasaran adalah 70%, berarti peluang suksesnya 70% ya. Dan mengambil dan mengambil 6 kali percobaan memanah. Jadi dia memanahnya 6 kali, berarti N-nya 6 ya. Di sini diketahui peluang suksesnya itu 70%. Nah, ingat ya, peluang sukses, peluang gagal ini materi terakhir kemarin. Itu dibuka lagi. P-nya ini 70% ya. Atau kalau bisa dibilang 70% itu 0,7. Nah, sekarang N-nya adalah 6. Misalkan X menunjukkan banyaknya percobaan tepat memanah sasaran di mana X mempunyai distribusi binomial. Nah, ingat, distribusi binomial harus tahu ya rumusnya dan ketentuannya ya, distribusi binomial. Jadi binomial ini merupakan proses Bernoulli di mana dia eh, menghitung peluang sukses, kejadian ada yang sukses, ada yang gagal. Ya, biasanya seperti itu kasusnya. Nah, untuk peluang yang distribusi binomial ini ya, kita harus tahu ya. Ini ditanyakannya peluang X lebih besar daripada EX. Gitu ya. Kita cari tahu dulu nih ya untuk distribusi binomial. Ini saya tampilkan ya. Mana distribusi binomialnya ini ya. Ini mah geometri kita. Ini ya. Nah, nanti kalian lihat nah ini ya. Nah, ini materinya ya. Nah, ini distribusi binomial. Rumusnya ini ya, BX, NP, jadi N-nya udah ada, tadi P-nya udah ada ya. Nah, ini P pangkat X, P-nya peluang sukses, ya, Q-nya peluang gagal. Gimana? Tinggal dikurangi aja ya. Q itu 1 kurangi P. Itu. Ini peluang ini binomial. Oke, ini kalau udah tahu, nah, terus kita harus tahu dulu, tahu juga ininya apa? Ekspektasinya. Nah, ini nih, ekspektasi dari distribusi binomial itu ini rumusnya sudah ada. Jadi nggak usah dihitung. N kali P, dihafalin ini berarti ya. N dikali P. N-nya itu banyaknya percobaan berapa kali ya. P itu peluang suksesnya. Misalnya memanah 5 kali. Peluang suksesnya tadi 70%. Gitu. Nah, berapa kalinya itu berarti N-nya. Nah, oke. Sekarang kita masuk lagi ke sini ya. Nah, ditanyakan ya peluang X lebih besar dari ekspektasi X. Berarti kita harus cari tahu dulu nih ekspektasi X-nya berapa gitu kan ya. Berdasarkan rumus tadi, ekspektasi X untuk binom itu N dikali P. Nah, di sini pentingnya. N dikali P. Yang mana? Yang ini tadi. Nah, ini ya. Ekspektasi itu N dikali P. N-nya sudah ada, P-nya sudah ada ya. Apa susahnya ini? Berarti N-nya itu 6. 6 kali. P-nya itu 0,7. Berarti berapa ini? 4,2 ya. 4,2. 42 kan? 6 kali 7, 42 kan ya? Nah, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang di sini peluang X, tulis ya, peluang X lebih dari ekspektasi X itu. Nah, ini kan ditanyakan itu ya, peluang X lebih dari ekspektasi X. Rata-rata dari X itu adalah berarti peluang X lebih dari 4,2. Karena ekspektasi X-nya kan 4,2 tadi. Ini percobaannya berapa kali?
Ini kan X-nya itu berarti berapa nih? Ini kan 6 kali percobaan nih. Berarti X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ngerti nggak maksudnya? Karena N-nya ada 6 kan, berarti X-nya antara ini Iya. kan, seputaran ini kan. Gitu loh. Nah, nah di sini peluang X yang lebih besar daripada 4. Coba, yang lebih besar daripada 4,2 di sini X-nya berapa? 5 Halo. 5 sama berapa? sama 6. Nah, 5 sama 6. Kan lebih besar dari 4,2 kan ya? Berarti X-nya itu yang dipilih yang X sama yang 5 sama X yang 6. Gitu loh. Nah, berarti kalian tinggal ngitung. Pakai yang ini ya, tadi. Pakai yang rumus yang ini nih. Mana tadi? Biar saya tunjukkan, biar nanti kalian buka lagi. Nah, ini B, binomial X, N, P. Berarti X-nya itu nanti ngambilnya 5 sama 6. Gitu ya. 5 sama 6. Oke, sekarang kita masukin ke sini. Berarti ini adalah B dalam kurung eh, X. Eh, saya tulis dulu lah ininya. Apa namanya? Rumusnya. Berarti X-nya yang dipilih 5 ya. 5 gitu. N-nya kan 6. P-nya tadi berapa? 70% ya. Nah, 70%. 0,7. Nah, 70%. Ditambah. Nah, ini kan yang dipakai X-nya 5 sama 6. Ditambah B yang ininya 6. Ininya 6 ya N-nya. Ininya 0,7 ya. Jadi kalian harus tahu rumus yang ini. Jadi bilangan yang pertama itu, nah ini bilangan pertama itu X, bilangan kedua itu N, bilangan ketiga itu P gitu. Jadi harus tahu yang itu. Nah, berarti caranya, nah ini kombinasi ya. Nah, rumusnya kan saya tampilkan di sini, biar saya nggak nulis lagi. Nah, ini kan NX ya, rumusnya NX, P pangkat X, ini Q pangkat N min X. Simpelnya gini aja. Ya, berarti ini pasti di sini NX. N-nya kan ini untuk X ya. Saya tulis di sini aja di atasnya biar kalian nggak ngerti, biar kalian ngerti. Ini X, ini N, ini P gitu. Ini X, ini N, ini P. Nah, kenapa Pak cuma dari 5 sampai 6? Karena kan yang X-nya lebih besar daripada 4. Berarti ini berapa nih? 6, ini 5 ya. Karena NX kan tadi rumusnya. Dikali P pangkat X. Nah, P pangkat X. P-nya kan 0,7 ya. 0,7 pangkat 5 dikali. Nah, Ki. Ki itu berarti ini kan P-nya 0,7 ya. Ki itu 1 dikurangi 0,7 gitu loh cara ngitung Ki itu. Peluang gagal itu berarti 0,3. Nah, 0,3. Nah, di sini 0,3. Pokoknya kalau dijumlahkan harus 1 ya. 0,7 tambah 0,3. Nah, di sini 5. 5 supaya jadi 6 berapa? Ditambah berapa? Ditambah 1 kan? Satu dari mana, Pak? Satu itu dari 6 kurangi 5. Ya, karena rumusnya kan ini. Yang ini ya rumusnya ya. Oh, saya bawa ke sini ya rumusnya. Ya udah. Aduh, jadi gini guys. Gede banget rumusnya ya. Nah, ini ya. Gak apa-apa lah, saya tampilkan di sini ya rumusnya. Nah, ini sesuai dengan rumus aja hitungnya. Pakai kalkulator juga boleh. Ini ditambah di sini. Eh, berarti yang sekarang itu ininya 6, 6. Ini tetap 0,7 pangkat X. X-nya 6. Nah, yang ini 0,3 X N kurangi X. 6 kurangi 6 0. Nah, itu ya. Ini dihitung pakai faktorial ya, hitungnya. Pakai kombinasi.
Jadi ini 6 faktorial. Jadi ini saya tulis rumusnya ya. X itu sama dengan kombinasi nih n faktorial, n min x faktorial dikali x faktorial ya. Berarti ini 6 faktorial. 6 kurangi 5 itu 1 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,1 ini pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Ini 6 faktorial dibagi 6 kurangi 6 0 faktorial dikali 6 faktorial ini 0,7 ini 0,3. Nah, ini dihitung kan? Yang ini berarti 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial ya. Nah, ini 0,7, 0,1. Ini 6 faktorial di 6 faktorial dicoret. 0 faktorial itu 1. Ini jadi 1. Ditambah 1 dikali 0,7 kali, sorry 0,7 pangkat 6. Pangkat 6 dikali 0,3. Nah, ini kan dicoret nih. Di 6 kali, ini pangkat 5 ya. 0,7 pangkat 5. Pakai kalkulator nih hitungnya. Tambah 0,7 pangkat 6 dikali 0,3. Nah, pakai kalkulator disekaligusin aja. Nah, itu nilainya adalah 0,420175 ya. Ini mau 0,4 juga boleh atau dibulatkan lah jadi 0,420 misalnya gitu. Nah, itu untuk yang soal yang pertama ya. Jadi distribusi binomial nanti dibaca lagi. Oke, sekarang soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Nah, ini masih distribusi juga. Seorang aktuaris menemukan bahwa probabilitas pemegang polis untuk mengajukan 3 klaim asuransi, ya, 3 klaim asuransi adalah 2 kali probabilitas untuk mengajukan 5 klaim asuransi. Ya. Polis itu jadi apa namanya pemegang ini peserta ya, apa kontrak, pemegang kontrak kepesertaan itu namanya polis. Nah, kalau kita jadi mendaftar asuransi, nah berarti itu kita tuh sebagai nasabah disebutnya pemegang polis. Nah, untuk mengklaim, mengklaim itu misalnya, oh kita motor kita hilang nih, sedangkan kita udah diasuransikan nih kendaraannya, ya kita klaim itu namanya klaim berarti ya. Atau ada asuransi jiwa misalnya, ketika meninggal itu keluarganya bisa mengklaim, itu mengklaim. Nah, di sini seorang aktuaris menemukan bahwa probabilitas pemegang polis untuk mengajukan 3 klaim asuransi. Jadi ini X-nya sama dengan 3 nih. Nah, X sama dengan 3 adalah 2 kali probabilitas untuk mengajukan 5 klaim asuransi. Ini X sama dengan 5. Jika banyaknya klaim tersebut berdistribusi Poisson, nah di sini ada distribusi Poisson ya, tentukan variansi dari banyaknya klaim yang diajukan. Nah, kita harus tahu nih, distribusi Poisson itu rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Poisson itu Fx ya sama dengan E pangkat min lambda. Nanti dicek lagi di ini, di materi di itu ya, di slide yang sudah saya bagikan. Nah, sini juga ada ya kalau nggak salah Poisson, Poisson. Ini ya Poisson ya. Nah ini ya, ini Poisson nih, distribusi Poisson seperti ini ya. Lambda pangkat X, eksponen min lambda per X faktorial. Nah ininya, rataannya ekspektasi X itu lambda. Dan variansi X-nya itu lambda juga. Jadi ini gampang karena si ekspektasi itu nggak usah nyari seperti tadi. Udah diberikan ya. Ekspektasinya lambda, ininya juga lambda. Berarti kita nyari lambdanya ya. Nah, jadi
Eh, sini kita tuliskan dulu ya rumusnya. Di mana dia punya ekspektasi sama dengan lambda. Ini lambda dibacanya. Dan variansinya juga lambda. Nah, gitu. Kita lihat soal yang kita ini. Probabilitas pemegang polis untuk mengajukan 3 klaim asuransi. Berarti probabilitas tiga klaim. Berarti X-nya sama dengan 3. Gitu ya. 3. Maksudnya gitu. Itu sama dengan adalah 2 kali. 2 dikali probabilitas. Probabilitas apa? Untuk mengajukan 5 klaim asuransi. X-nya sama dengan 5. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi X-nya di sini distribusi Poisson. X-nya distribusi Poisson ya, Poisson. Oke, kita masukkan aja ya ke sini. Berarti ini ditanyakannya kan variansi. Nah, variansi itu lambda, berarti kita nyari lambdanya. Kita masukkan ke sini coba. Ekspektasi E pangkat min lambda ya. Nah, terus lambda pangkat X. X-nya di sini berapa? 3 kan? Nah, X-nya 3. Jadi X-nya ganti dengan 3 per 3 faktorial. Sampai sini ngerti nggak cara masukinnya? Halo, halo, halo. Masih merhatikan nggak? Iya, Ini Pak. nih. Masih, Bang. Ya, ini kan tinggal ganti doang sih. X-nya ya. Iya. X-nya yang diganti. Nah, X-nya yang diganti. Nah, oke. Sekarang ini duanya tetap. Ini masukin lagi sesuai rumus ya. Ekspektasi min Baik. lambda. Lambda pangkat berapa sekarang? X-nya. Pangkat 5 5. dibagi Oh, 5 faktorial. Ingat kita nyari variansi, variansi itu lambda. Berarti kita nyari lambda di sini. Nah, di sini kita lihat ini kan perkalian ya. Apa ini jadi begini? Nah, ini pakai yang ini ya. Di sini ada eksponen min lambda, di sini juga ada. Jadi bisa kita coret karena sama-sama ada di kedua ruas. Ya, bisa dicoret gini ya. Karena ini perkalian, nggak ada penjumlahannya. Jadi misalkan bisa dicoret. Ingat ya, kita nyari lambda. Berarti sisanya tinggal apa nih? Di sini lambda pangkat 3, di sini lambda pangkat 2. Ya. Berarti lambda yang ada di sini kita coret. Jadi sisanya tinggal 1 ya. Di sini sisa tinggal lambda pangkat berapa? 1. Ini kan 3. Nah, iya. Artinya itu dibagi loh. Ini dibagi aja. Lambda pangkat 3 dibagi lambda pangkat 3 kan 1 ya. Ini sisanya Ya. tinggal berapa gitu? Sisanya berapa? 5/3 itu sisanya berapa? 5 ke Ada 3, 2. 2. 2. Ngerti nggak 2 dari mana? 5 kurang 3. Iya, 5 kurang 3. Nah, kalau masih bingung saya ini kan. Nah, ini jadi gini ya sebenarnya. Oke. Tadi kan udah dicoret nih si ini sama si ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal otak-atik aja. Ini kan lambda nih. Lambda pangkat 3 gitu ya. Nah, sisanya di sini 3 faktorial. Ini sama dengan 2. Ini lambda pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, gimana cara nyari lambdanya? Kita ingin ini lambdanya disatuin aja. Pindah aja ke sini ya. Si yang ini pindah ke sini nih. Si lambda pangkat 3 pindah ke kanan gitu loh maksudnya. Berarti si ininya 3 faktorial ya. 5 faktorialnya pindah ke sebelah kiri. Asalnya di bawah berarti jadi ke atas. Kalau pindah itu seperti itu ya kalau perkalian. Nah, kemudian si 2 pindah ke sebelah kiri. Karena kita kan ingin nyari lambda. Jadi lambdanya dikumpulin. 2 pindah ke kiri asalnya di atas apa di bawah? Ini di kanan kan awalnya ya 2 ya. 2 awalnya di Iya. atas kan. Kalau pindah ke kiri jadi di bawah. Di Di bawah. bawah, Pak. Nah, jadi kalau pindahan, kalau perkalian itu kan gitu. Kalau misalnya penjumlahan kan lawannya pengurangan. Kalau ini perkalian lawannya pembagian. Nah,
Di sini lambda pangkat 5 tetap di atas. Lambda pangkat 3 kita pindahin ke sini biar ngumpul. Karena kita ingin nyari lambda ya. Jadi di atas, jadi di bawah. Awalnya di kiri di mana nih? Lambda pangkat 3 di atas di bawah. Di Di atas. bawah Ini kan di atas atas. lambda pangkat 3 Ya, itu. Kalau pindah ke kanan berarti jadi di bawah. bawah kan? Nah, gitu loh maksudnya. Ya, Pak. Kalau pindah jadi berubah posisinya. Nah, sekarang di sini kita bisa ngitung 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3. Berhenti di sini karena di bawah ada 3 faktorial, ini 2 ya. Nah, lambda pangkat 5 dibagi lambda pangkat 3. Berarti gini, A pangkat N dibagi A pangkat M. Dikurangi aja pangkatnya. M kurang N gitu ya. Misal nih, saya punya 1000 pangkat 20 dibagi 1000 pangkat 18. Berarti jawabannya berapa? 1000 pangkat 2 ya. 20 kurangi 18. Iya, Ngerti nggak? kurang. Nah, ini contohnya nih. Nah, berarti yang ini nih. Lambda pangkat 5 kurang 3 gitu kan ya. Nah, ini kita coret ya. 5 kali 4 20. 20 bagi 2 10. Ini sama dengan lambda kuadrat. Oke. Berarti lambdanya itu adalah sebenarnya dia plus minus akar 10 ya. Nah, tapi yang dipakai harus positif. Pilih yang positif aja. Jadi yang dipilih yang positif, pilih lambdanya itu sama dengan akar 10 aja. Akar 10. 10. Nah, jadi jawabannya ini. Jadi variansi dari X itu sama dengan lambda ya. Karena ini kan distribusi Poisson. Dari awal sudah tahu bahwa rumus distribusi Poisson itu ekspektasinya sama dengan lambda. Lambdanya berapa nilainya? Akar 10, akar 10 ya. Nah, nanti boleh pakai kalkulator ya. Dihitung nanti akar 10-nya berapa. Oke, nanti ini seperti ini soalnya. Nah, sekarang yang terakhir, nih. Yang terakhir itu distribusi. Duh, ntar. Siapa nih ya? Nah, ini harus tahu nih distribusi apa nih. Nah, karena di sini kalau yang tadi kan disebutin tuh dua-duanya distribusinya ya. Binomial ada di soal kata-katanya. Tapi kalau yang ini nggak disebutin nih distribusi apa, makanya harus tahu ciri khas dari masing-masing distribusi supaya eh, bisa menjawab soal. Di sini ya. Pada saat waktu sibuk, sebuah papan saklar telepon sangat mendekati kapasitasnya. Artinya dia sangat sibuk banget ya. Sehingga para penelepon mengalami kesulitan melakukan hubungan telepon karena jaringannya banyak orang yang lagi telepon gitu. Misalkan X ialah variabel random, banyaknya percobaan panggilan sampai didapat panggilan berhasil tersambung. Nah, karena sibuk kan berarti itu beberapa kali kita harus mencoba. Pencet sekali gagal, nggak nyambung. Pencet 2 kali gagal, nggak nyambung gitu ya. Nah, si X itu berarti kalau sekalinya berhasil berarti 1 gitu. Kalau 2 berarti 2. Pas panggilan kedua berarti 2 X-nya ya. Pas panggilan ketiga berarti X-nya 3. Berarti X-nya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, diketahui ya, rata-rata ekspektasi dari X adalah 20. Ekspektasi X itu sama dengan 20 katanya. Tentukan probabilitas panggilan kelima adalah panggilan pertama yang berhasil. Jadi sekali gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, pas kelima baru tersambung untuk pertama kalinya. Nah, di sini kata kuncinya ini untuk pertama kalinya. Jadi mencari sesuatu kemungkinan di mana untuk pertama kalinya pada X yang berhasil itu pada ketika X gitu ya. Untuk pertama kalinya. Nah, biasanya yang distribusi seperti ini ya, mencari untuk pertama kalinya berapa sih? Misalnya kita memanah. Untuk pertama kalinya berhasil sesuai target itu misalnya pada panah yang keberapa?
Itu ini namanya biasanya dipakai yang ada di sini adalah distribusi geometrik ya. Nanti dibuka lagi ya. Nah, ini kata kunci distribusi geometrik itu ada untuk pertama kalinya berapa? Pertama kali suksesnya berapa? Itu yang dicari. Di sini X-nya berarti sama dengan 6. Karena untuk pertama kalinya sama dengan 6, distribusinya distribusi geometrik. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, distribusi geometrik, ya. Sini ya, saya tampilkan. Asosiasi Voice Poisson. Nah, ini ya, distribusi geometrik ya. Nah, ini, lihat ya. Jadi berkaitan dengan percobaan Bernoulli, ya Bernoulli itu sukses gagal cirinya itu, di mana terdapat n percobaan independen yang memberikan hasil dalam dua kelompok, sukses atau gagal. Variabel random geometrik mengukur jumlah percobaan sampai diperoleh sukses pertama kalinya. Itu kata kuncinya di situ. Soalnya pertama kalinya berhasil telepon itu berapa? Makanya kita langsung pakai distribusi ini. Walaupun di soal nggak disebutin ya pakai distribusi apa, tapi di sini ada kata kunci. Nah, kita pakai nih rumusnya ya. GXP, X itu pertama kali berhasilnya ke berapa? Tadi kan kelima ya. P itu peluangnya. P kali Q pangkat X min 1. Pangkat X min 1. Q itu peluang gagal. Tinggal dikurangi aja ya. 1 dikurangi peluang sukses. Nah, di sini ekspektasinya 1/P ternyata. Nah, gitu ya. Kita tulis dulu ya rumusnya. Rumus dulu ya. Ini ekspektasinya apa namanya? Fungsinya ya tadi ya. Fx, katakanlah Fx itu sama dengan kayak dulu boleh ya, Ki dulu juga boleh ya. P kali Ki ya, langsung aja pangkat P kali Ki pangkat X min 1. P kali Ki pangkat X min 1. Nah, kalau nilai Ki kan sudah tahu ya. Kalau Ki itu nilainya nyarinya 1 min P. Itu rumusnya selalu seperti itu untuk semua distribusi ini. Nah, terus kemudian ekspektasinya apa? Ekspektasinya itu rumusnya 1/P. Nah, ini aja ya. Untuk soal ini cukup ya segini ya. Berarti di soal ini X-nya ada 6 ya. Tapi P-nya nggak tahu kan ya. Yang ada ekspektasinya. Oh, jadi kita nyarinya dari mana? Dari sini nih. Dari rumus ini. Ya, ekspektasi X sama dengan 1/P. Nah, ekspektasi X-nya udah ketahuan di sini. 20. Jadi 1/P sama dengan 20. 20 ya. Berapa P-nya? P pindah ke sini P sama dengan 1/20. 1/20 kan ya. Dibalik ya. Ya, Pak. Hmm. Berapa 1/20? P-nya 0,05. 0,05. 05. Dah, kalau udah ketahuan tinggal masukin aja ya, karena X-nya udah ketahuan tadi. 6 apa 5 tadi? Oh salah, bukan 6 ya. Panggilan pertama kali berhasil ke 5 ya. Jadi X-nya sama dengan 5. Dah, langsung di sini F5 berarti ya sama dengan, oh ya sebentar lah sebentar. Ini kan P-nya 0,05. Nah, sekarang kalian cari Q-nya. Q adalah 1 dikurangi 0,05. 0,05. Berarti berapa nih Q-nya? 0,95 ya. Q-nya ya. Nah, 0,95. Berarti ini P-nya berapa? 0,05 ya. Dikali dengan Q. Sorry, Q-nya udah ada. Q-nya udah ada. Berapa? 0,95 pangkat X min 1. Pangkat 5 kurang 1. Berarti di sini 0,05 dikali 0,95 pangkat 4. Ya, di kalkulator nggak apa-apa nih. Karena ujian realnya juga bisa pakai kalkulator. Oke, sebentar saya pakai juga ya.
Berapa? Ada yang itu nggak? 0,05 ya. 0,05 dikali 0,95 pangkat 4. Nah, salah guys. Jadi gitunya. Ah, ini jawabannya ini nih ya. Mana guys? 0,0472. Dah ini jawabannya. Ya, selesai berarti. Jadi peluangnya ini. Ada yang tanyakan sampai sini? Kenapa ini jauh banget ya? Oke. Gak ada ya? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti ini Insya Allah nggak ada, dicatat Pak. ulang ya, catat ulang, nanti dikumpulkan ya. Mudah-mudahan hari Kamis saya bisa. Nanti kalau hari Kamis ke sana saya nggak akan ada materi ya, tapi mau bahas ini. Mau kalian harus ngerti ini gitu. Ini kita ini ya nanti eh, audiensi aja lah ya. Iya, Pak. Nanti nanya ini dari mana dari mana. Nanti ujiannya nggak jauh beda dari ini. Jadi kalau ini ngerti ya berarti ini sudah merangkum materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ya. Nah ini harus familiar ya dengan distribusi-distribusi seperti ini. Kita tutup aja nih. Oke, ini siapa yang nggak hadir nih? So, ya screenshot aja lah ya. Soalnya saya ada yang satu akun berdua nggak nih? Nggak ada ya? Gimana sih caranya? Oke, ini aja. Kalau komputer di sana di kampus 3, di kampus DN9 udah bisa dipakai belum ya di labnya? Belum bisa. Di DN9 udah bisa dipakai belum? Anida, siapa yang DN9? Banyak ini kan? Hadir, Pak. Ya, di sana labnya udah bisa dipakai belum? Sepertinya udah, Pak. Udahlah nanti mungkin semester depan ya labnya itu. eh Kayak jadi untuk mata kuliah saya itu dua-duanya ya kalian catat ulang itu pembahasannya. Nah untuk yang matematika finansial juga itu kan sudah ada ya di rekamannya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang ditanyakan nanti hari Kamis. Tapi Seninnya itu pasti libur ya. Dan di hari Kamis juga paling kalau yang kalau kalau jadi ya kalau kalian mau juga sih. Kalau udah cukup ya nggak apa-apa selesai ya kuliahnya. Di hari Kamis itu paling saya yang ke sana itu cuma saya. Jadi untuk dua mata kuliah ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kita tutup aja lah dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Nastaghfiruka wa natubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Terima ilaik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, pohon apa? kasih.